Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Lause bersyukur sekali hari ini bisa ketemu dengan adik-adik semua di acara BCS Sunday School. Adik-adik masih ingat gak nama Lause siapa? Iya, Lause adalah Lause Katarina. Salam kenal ya buat yang pertama kali ketemu sama Lause. Nah adik-adik sudah siap belum beribadah hari ini? Boleh angkat tangannya siapa yang udah siap? Angkat tangan tinggi-tinggi Lause mau lihat. Wah, sudah pakai baju yang rapi, duduk yang manis, bawa Alkitab, kita siap mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di sekolah minggu. Kita semua harus persiapkan hati untuk berdoa dan memuji kepada Tuhan dengan hormat. Tapi sebelumnya kita yel-yel sekolah minggu dulu ya. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. Yes. Bright, bright, bright. Sekali lagi ya adik-adik. Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. Yes. Bright, bright, bright. Adik-adik, binatang apakah ini? Monyet. Apakah benar manusia seperti Lause dan adik-adik adalah berasal dari monyet ini? Oh, no. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang serupa dengan gambarnya. Jadi bukan serupa dengan monyet. Kita bersyukur hari ini adik-adik karena Tuhan telah menciptakan hewan, tumbuhan, dan segala isi di dunia ini untuk manusia. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, memuji karyanya yang indah yang dibuat untuk manusia. Adik-adik ikuti gerakan Lause ya, kita mau bernyanyi lagu Siapa Buat Bunga. Siapa buat bunga, saya tidak bisa. Siapa buat bunga, hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon, saya tidak bisa. Siapa buat pohon, hanya Tuhan saja. Siapa buat bulan, saya tidak bisa. Siapa buat bulan, hanya Tuhan saja. Siapa buat bintang, saya tidak bisa. Siapa buat bintang, hanya Tuhan saja. Siapa buat ikan, saya tidak bisa. Siapa buat ikan, hanya Tuhan saja. Siapa buat burung, saya tidak bisa. Siapa buat burung, hanya Tuhan saja. Siapa buat manusia, saya tidak bisa. Siapa buat manusia, hanya Tuhan saja. Adik-adik dengan tetap berdiri, tutup mata, lipat tangan, dan tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menciptakan kita dan memelihara kita setiap hari. Kami mau memuliakan-Mu dengan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Dan berkati Lause yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Biarlah aku hidup
menurut petunjuk-Mu, menurut perintah-Mu, sebab ku menyukainya. Aku siap ya Tuhan, untuk mendengarkan firman, duduk dan lipat tangan, untuk dengar firman Tuhan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-Mu, menurut perintah-Mu, sebab ku menyukainya. Aku siap ya Tuhan, untuk mendengarkan firman, duduk dan lipat tangan, untuk dengar firman Tuhan. Do you want strawberry milk? Yeah. Thank you, Mama. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Mama. You're welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you, Mama. Okay, outside. Whoa. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. You got it. You got it. You got it. No, you don't got it. Thank you. You're welcome. Thank you, Mama. You're welcome. Go share with Auntie. Thank you, Mama. Thank you, Mama. You're welcome. Thank you, Mama. You're welcome. Thank you, Mama. Thank you, Mama. You're welcome. Thank you, Mama. Thank you, Mama. You're welcome. Put it down. Thank you, Mama. You're welcome. Go eat with Daddy. Bye. Adik-adik, gemes banget ya tadi videonya. Anak laki-laki kecil di video tadi namanya Gray. Setiap kali mamahnya kasih dia makanan, dia selalu bilang, "Thank you, Mama." Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik bilang terima kasih ke mama atau mbak yang sediakan makanan buat adik-adik? Dan apakah adik-adik juga bilang terima kasih sama Tuhan untuk berkat-berkatnya dalam kehidupan adik-adik? Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Mereka sampai di perbatasan Samaria dan Galilea. Waktu Yesus masuk ke sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka berdiri jauh-jauh dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami! Yesus, Guru, kasihanilah kami!" Adik-adik, tahu nggak orang kusta itu seperti apa? Orang kusta adalah orang yang kena penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang berbahaya, disebabkan oleh bakteri yang menyerang kulit. Penyakit ini sangat menular. Waktu zaman Tuhan Yesus dulu, penyakit kusta belum ada obatnya. Karena itu, orang-orang yang kena penyakit kusta tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka tinggal jauh-jauh di luar kota. Mereka berpakaian compang-camping dan tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Kalau ada orang yang mau datang dekat-dekat mereka, mereka harus berteriak, "Najis, najis!" Jadi, kasihan sekali ya adik-adik mereka ini. Mereka sakit, tidak bisa bekerja, tidak punya uang, dan tidak ada yang merawat. Mereka pasti sangat sedih dan kesepian ya adik-adik. Karena orang-orang kusta itu terus berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami! Yesus, Guru, kasihanilah kami!" Tuhan Yesus pun berhenti dan memandang mereka. Tuhan Yesus berkata pada mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Mungkin adik-adik ada yang bertanya, "Loh, kok aneh ya?
Orang sakit bukan disuruh ke dokter, malah disuruh pergi ke imam. Karena di zaman itu, kalau ada orang sakit yang sudah sembuh, mereka harus pergi menghadap imam untuk diperiksa apakah mereka sudah betul-betul sembuh. Lalu mereka menuruti perintah Yesus dan pergi menemui imam-imam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi mujizat. Mereka menjadi sembuh adik-adik. Mereka sangat bersukacita dan kegirangan. Mereka tertawa, melompat, dan menari. Aku sembuh, aku sembuh, aku sudah sembuh. Ada satu orang kusta yang sudah sembuh kembali datang kepada Yesus. Puji Tuhan, Tuhan itu hebat. Aku disembuhkan. Dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata pada orang itu, "Tadi ada 10 orang kusta yang disembuhkan. Di mana 9 orang lainnya? Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah, kecuali orang Samaria ini?" Yesus membantu orang itu berdiri dan berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur kepadanya mengajarkan pada kita bahwa kita ini harus selalu ingat kebaikan Tuhan dan bersyukur atas kebaikannya. Bagaimana dengan adik-adik? Mungkin adik-adik pernah berdoa, minta sesuatu pada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa adik-adik. Apakah adik-adik tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih Tuhan? Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberkati kami setiap hari sepanjang hidup kami. Ampuni kami kalau kadang kami lupa berterima kasih kepadamu. Ajarlah kami untuk semakin mengasihi-Mu dan selalu bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita hafalin ayat hafalan kita hari ini. Terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik, untuk aktivitas ini adalah kertas yang sudah Lause sediakan dan bisa diprint di rumah. Judulnya I am thankful for. Saya bersyukur untuk. Jadi di kertas ini adik-adik bisa menggambar hal-hal yang adik-adik syukuri. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang sudah selesai. I am thankful for. Saya bersyukur untuk family and friends, games, eyes, house, church, vehicle, toys, exercise, health, exercise, learning, vehicle. Jadi di sini tidak harus sesuai gambarnya Lause. Adik-adik bebas mau gambar apa aja. Terserah yang adik-adik syukuri dalam hidup adik-adik. Oke? Adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam acara BCS Sunday School. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.